Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Mustara dari SD IT Al-Munawwar Bogor, dan rekan saya Erwin Misbahudin dari SMP Koskoro Kota Bogor. dan rekan saya satu lagi. Saya Miftahudin dari SMA 4 Bogor. Kami akan menampilkan praktik coaching CGP Hebat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Dira. Gimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Dira. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oh ya Bapak, nanti hari ini akan ada coaching ya Pak ya? Iya betul Bu. Kalau boleh tahu dengan siapa Pak? Saya coaching hari ini dengan Pak Erwin Bu. Oh, dengan Pak Erwin. Iya. Baik. Jadi sebelum proses coaching berlangsung, ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Baik Bu. Nah, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Nah, jadi seperti apakah Bapak sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang coachee sampaikan, dan nantinya juga saya akan mendengarkan jawaban ataupun respon dari coachee terkait pertanyaan yang Bapak sampaikan sudah sesuai atau belum. Iya. Ya. Dan jangan lupa juga ya Pak ya, sesuai dengan prinsip coaching ada 3. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, Kemudian ada beberapa juga yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya, baik Ibu. Jadi pada proses coaching kali ini saya ingin meningkatkan atau mengembangkan yang pertama itu tentang mendengarkan aktif dulu Bu ya. Karena memang kita agak susah ya untuk mendengarkan aktif. Nah, coaching hari ini saya lebih fokus ke mendengarkan aktif dulu Bu. Oh, baik. Ya. Jadi Bapak fokus pada coaching kali ini adalah mendengarkan dengan aktif. Aktif, ya. Karena alasannya Kadang kurang fokus, ya kadang ada sesuatu yang melintas. Jadi saya ingin berlatih bagaimana untuk mendengarkan dengan aktif gitu aja dulu sementara itu. Jadi yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik lagi di antara kompetensi yang lainnya adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya, yang sudah kompetensi yang sudah ingin Bapak kembangkan itu. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching ini apa Pak? Baik, indikatornya tentunya saya ingin bagaimana guru-guru atau rekan-rekan saya itu memahami betul dan bagaimana mereka bisa mempraktikkan proses pembelajaran yang kreatif Bu, yang menarik itu aja Bu. Oke. Iya. Baik, jadi indikator ketercapaian yang Bapak inginkan adalah Bapak menginginkan teman-teman menggunakan pembelajaran dengan kreatif, dengan menarik dan bervariasi ya Pak ya. Oke, baik. Jadi ketika teman-teman Bapak sudah melakukan pembelajaran yang seperti itu, maka Bapak menganggap bahwa
coaching Bapak itu dapat menemukan solusi dari Iya. permasalahannya. Betul, Bu. Oke. Betul ya. Baik, Bapak terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang Bapak silahkan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Pak Miftah. Ya, gimana hari kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Pak Erwin, kemarin saya mendapat info katanya Pak Erwin ingin ngobrol, ingin diskusi dengan saya. Mohon maaf karena kemarin kan banyak kegiatan, jadi baru bisa hari ini kita ketemu. Nah, Pak Erwin, karena waktu kita tidak banyak, yang paling 15 sampai 20 menit lah. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan, yang ingin diobrolkan oleh Pak Erwin? Silahkan Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Miftah. Saya sebenarnya punya permasalahan nih tentang siswa Pak Miftah. Baik ya. Jadi siswa saya ini kompetensi membaca Al-Qur'annya sangat rendah. Itu sebenarnya jadi problem saat ini. Itu tujuan saya ngobrol dengan Pak Miftah itu. Oke, baik. Jadi Pak Erwin ingin tadi membicarakan bagaimana kompetensi siswanya kaitan dengan baca Qur'annya gitu ya. Nah, Pak Erwin, kira-kira nih dari nanti obrolan kita nih, apa yang ingin didapatkan coba? Apa yang ingin harapan Pak Erwin ingin apa sepertinya? Ya, saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, dan ya tentu saja itu menjadi salah satu referensi saya dalam menyelesaikan problem saya ini. Oke. Gitu Pak. Jadi Pak Erwin ingin ada solusi. Betul. Obrolan kita hari ini bagaimana siswa-siswi Pak Erwin itu kompetensi mengajarnya itu dalam hal baca ya, baca Quran itu lebih baik gitu ya. Baik. Oke, baik. Kira-kira ada apa lagi Pak? Kira-kira yang ingin diobrolkan selain itu? Ya saya lebih mendapatkan pencerahan ya, bahwa kan Pak Miftah termasuk orang yang ya pahamlah di strategi ataupun hal-hal yang bisa menjadikan satu permasalahan itu terselesaikan. Oke. Gitu. Nah, ini emang agak-agak klasik tapi ya luar biasa, ini jadi beban saya. Oke. Gitu. Jadi pada prinsipnya memang Pak Erwin ada beban bagaimana peserta didik Pak Erwin itu kompetensi membaca Al-Qur'annya kurang. Gitu ya. Pak Erwin sudah mencari tahu kira-kira kenapa mereka kok sampai seperti itu gitu, ada apa gitu? Alhamdulillah saya sudah mencoba elaborasi ya untuk mereka ini berbagai macam hal memang yang jadi kendala. Pertama memang basically-nya dari rumah, kemudian ya mohon maaf karena sekolah ini adalah umum, jadi memang tidak ada spesifikasi untuk membaca Al-Quran, sementara mayoritas Muslim gitu Pak. Dan mungkin ada banyak lagi yang lainnya gitu Pak. Baik. Jadi memang dari rumah ya, basicnya memang mereka belum paham atau belum bisa baca Quran. Betul. Yang keduanya karena kan memang sekolah umum ya, artinya memang tidak spesifik agama baca Quran itu diterapkan. Gitu. Baik, Pak Erwin, tadi Pak Erwin sudah mengatakan bagaimana kondisinya, bagaimana Pak basic anak-anaknya mencari tahu ternyata banyak banyak masalah gitu ya, artinya banyak persoalan yang Pak Erwin hadapi. Nah Pak Erwin, kira-kira nih kalau saya melihat nih situasi kondisi hari ini Pak Erwin, ketika Pak Erwin mengetahui peserta didiknya dengan basic membaca Qurannya kurang bagus, kurang paham bagaimana cara membaca Quran karena tadi situasi tadi. Kalau saya ingin mengangkakan gitu ya Pak Erwin ya, kira-kira dengan situasi hari ini kalau saya angkakan level 1 sampai 10 nih Pak Erwin, kira-kira Pak Erwin bisa memetakan di angka berapa gitu? Itu tadi kenapa saya bilang jadi permasalahan itu di level yang sangat cukup memprihatinkan. Ya, level angka 5 Pak. Oke, baik. Itu masih jauh Pak. Jadi Pak Erwin sudah bisa memetakan kalau situasi hari ini itu di level 5. Betul. Nah, kira-kira Pak Erwin ingin menaikkan ke level berapa? Ya minimal 8. Jadi Pak Erwin ingin menaikkan dari level 5 ke level 8. Betul. Bagaimana peserta didik bisa membaca, bisa paham akan Al-Quran atau membaca Quran. Nah, setelah tahu Pak Erwin sudah memetakan nih Pak Erwin, kira-kira nih
langkah-langkah apa, tahapan-tahapan apa yang ingin Pak Erwin lakukan? Ya, yang pertama saya mengajukan ya program ke pihak sekolah. Jadi program untuk mendukung kegiatan atau pemecahan masalah ini, yaitu saya berpikir itu salah satu solusi yang bisa dilakukan. Jadi dalam hal ini mengajukan program tentang penuntasan ketidakmampuan siswa dalam membaca Al-Quran kepada sekolah. Yang kedua, tentu ada langkah yang strategis juga, yaitu di mana saya mengajar di kelas ya mulai merambah untuk mencapai kompetensi tersebut bertahap, tapi ya pasti begitu. Baik, selain dua hal tadi, Pak Erwin ingin mengajukan ke sekolah kaitan program penuntasan baca Quran. Terus yang kedua tadi bagaimana disisipkan juga di kelas proses atau pembelajaran membaca Quran di kelas biar lebih lebih merata gitu semua kelas ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Pak Erwin lakukan tahapannya? Yang ingin saya lakukan adalah bikin teamwork gitu ya, terutama Dewan Guru. Jadi kan sebanyak siswa yang ada ini nggak mungkin tangani sendiri gitu, dan tentu saja program pun itu harus ada yang menghandle, dan hal ini memang yang bertanggung jawab, itulah teamwork itu. Oke, baik. Pak Erwin sudah luar biasa, sudah bisa memetakan tadi, sudah bisa membuat langkah-langkah tahapan-tahapan dari mulai menyusun program dengan sekolah, menyisipkan di kelas, dan juga ada teamwork. Nah, Pak Erwin kira-kira nih tahapan yang luar biasa ini yang nanti Pak Erwin akan lakukan, yang spesifik, yang nyaman buat Pak Erwin, yang mau dilakukan yang mana? Saya paling nyaman ya di kelas. Di kelas. Okay. Jadi karena memang saya langsung bertemu dengan siswanya, itu yang paling nyaman. Tapi level 2 adanya teamwork, gitu. Jadi karena ini kan kaitannya juga dengan kesadaran sendiri, akhirnya ada kepedulian dari itu. Jadi Pak Erwin yang paling pertama dilakukan, yang paling spesifik nyaman buat Pak Erwin adalah bagaimana menyelesaikan ketuntasan membaca Qurannya di kelas. Jadi langsung ke siswanya ya Pak Erwin. Langsung ke siswanya. Nah, Pak Erwin dalam melaksanakan tahapan ini, kira-kira menurut Pak Erwin kapan dilakukan? Ya, kalau saya sebenarnya sehari-hari itu sudah melakukan ya, cuma memang untuk intensitasnya itu setelah saya evaluasi ya, saya di semester ini juga sudah mulai dilakukan gitu. Jadi per 3 bulan itu akan dievaluasi. Jadi kasarnya kalau misalkan hari ini saya dapat permasalahan, ya besok atau lusa saya ada jam, saya langsung action. Jadi Pak Erwin sudah mulai action ya. Artinya tahapan yang pertama ini yang Pak Erwin sisipkan di kelas kaitan dengan baca Quran ini sudah dilakukan, namun intensitasnya belum tertata rapi, artinya belum continue terus ya. Oke, baik. Nah, Pak Erwin ketika melaksanakan tahapan ini, langkah ini, kira-kira nih siapa yang Pak Erwin libatkan? Ya, saya satu partner di Mapel PAI ya, yang kedua ya teman-teman guru yang memang punya ranah atau punya kompetensi di bidang peningkatan kemampuan siswa, apakah itu dari staf kurikulum, kemudian juga kesiswaan, karena ini kaitan dengan pembinaan siswa. Itu yang akan saya lakukan. Baik, luar biasa sekali Pak Erwin, pihaknya yang dilibatkan tadi banyak sekali, dan yang penting tadi ya teamworknya PAI ya, guru-guru PAI, karena memang mereka paham betul bagaimana mengajarkan anak-anak itu baca Quran, memahamkan Quran. Oke, baik. Nah, Pak Erwin, karena waktu kita memang singkat ya Pak Erwin ya. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, tadi Pak Erwin sudah menjabarkan semua dari mulai permasalahan Pak Erwin ketika siswa ini kompetensi membacanya kurang, terus Pak Erwin juga sudah bagaimana memetakan level dan melakukan tahapan-tahapan, dan sudah dimulainya kapan serta siapa saja yang Pak Erwin libatkan. Nah, Pak Erwin, dari percakapan hari ini kira-kira menurut Pak Erwin apa yang Pak Erwin sudah dapatkan? Pertama, tentu kalau dari nilai pribadi rasa ya.
plong Pak. Jadi ada teman bicara. Kalau bahasa anak curhat Pak ya. Jadi beban pikiran yang selama ini menjadi salah satu PR itu agak ringan, itu dari sisi perasaan kan pembandingan. Kedua, saya mendapatkan berbagai macam ide dalam hal ini. Tadi dari obrolan itu bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sekarang ini melalui obrolan ini. Alhamdulillah dia jadi dapat pencerahan lah ya gitu, bahkan penguatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Pak Erwin di obrolan kita hari ini sudah bisa menggambarkan tahapan-tahapan kedepannya, sudah tadi mendapatkan pencerahan, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang Pak Erwin lakukan nanti kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu saya tidak akan diam saja, saya akan melihat bagaimana progres ke depan Pak Erwin, tahapan itu apakah dilakukan betul atau tidak, bagaimana progresnya. Dan ketika Pak Erwin butuh kita ngobrol lagi, saya akan siap kapan, apakah lewat luring atau daring, tentu saya siap. Pak Erwin, kita cukupin ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan lancar kegiatannya, mudah-mudahan peserta didiknya juga sekarang sudah mulai pintar baca Quran. Insyaallah. Terima kasih, kita cukupkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik Pak, coachingnya tadi sudah selesai ya Pak ya? Iya Bu, betul. Oke. Menurut Bapak, apakah coaching tadi sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi coaching tadi berjalan dengan lancar, mengalir Bu. Ya. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, setelah melakukan coaching tadi ada sedikit pertanyaan dari saya. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Baik Ibu. Jadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi ya, saya tentunya sudah mendapatkan yang pertama bagaimana rekan kerja saya itu memahami betul akan langkah-langkah step-stepnya, bagaimana rekan kerja saya itu bisa memahami dan bisa nanti kedepannya melaksanakan tahapan-tahapan itu. Dan saya sudah menjalankan proses coaching itu sesuai dengan alur tinta Bu. Tadi yang pertama sudah menetapkan bagaimana tujuannya, rekan kerja saya sudah tahu bagaimana hasil itu tujuannya kemana. Dan juga sudah tadi dengan identifikasi Bu, jadi sudah mengidentifikasi permasalahannya apa aja. Lanjut dengan tadi rencana aksi dari rekan kerja saya itu, rencana aksinya ada sekian-sekian atau cuman lebih spesifik lagi sudah ada. Dan terakhir itu bagaimana komitmen atau tanggung jawab dari rekan kerja saya untuk melaksanakan tahapan-tahapan itu. Dan alhamdulillah semua tahapan itu tadi sudah sudah terlaksana. Dan juga di situ saya sudah mendengarkan aktif Bu, saya mendengarkan aktif bagaimana keluhan atau obrol yang diobrolkan oleh rekan kerja saya itu sudah saya lakukan gitu Bu. Ya, oke, baik. Jadi Bapak sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dari mulai tujuan, menentukan tujuan bersama, kemudian mengidentifikasi masalah, dengan Bapak mendengarkan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada coaching, kemudian Bapak juga sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching dan bagaimana tanggung jawab coaching tersebut. Ya, kemudian Bapak juga sudah menggali potensi coaching agar menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya sehingga coaching tersebut dapat menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut. Iya, betul. Ya, kemudian tadi juga saya sudah mendengar bahwa proses dari coaching Bapak sudah mendengarkan dengan aktif. Dengan Bapak mendengarkan dengan aktif tersebut, maka terjadinya present atau kehadiran penuh sehingga Bapak pun dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah proses coaching tadi berlangsung? Baik Ibu.
Jadi yang ingin saya kembangkan nanti ke depannya adalah bagaimana bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya. Karena tadi sudah mendengar aktif, dan sekarang ke depannya bagaimana saya bisa memilah dan memilih atau menentukan pertanyaan yang berbobot agar nanti ke depannya coaching saya itu bisa menggali dan mengidentifikasi permasalahannya lebih dalam gitu Bu. Dan juga nanti solusinya pun akan lebih tepat gitu Bu. Iya. Jadi yang akan Bapak kembangkan di kemudian hari yaitu Bapak ingin mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya Bapak sampaikan bisa membuat coach mungkin lebih berpikir kritis lagi terkait mungkin ada solusi-solusi yang lain atau langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh coach tersebut. Oke, baik. Sekian Pak, saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga untuk coach-coach selanjutnya Bapak dapat melakukan prosesnya dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam, Pak Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Erwin sudah hadir. Siap. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Erwin ingin melakukan coaching ya. Betul. Oke. Coachingnya dengan siapa Pak? Dengan Budira. Budira. Oke, baik. Pada hari ini Pak Erwin akan melakukan coaching dengan Budira. Betul. Nah, Pak Erwin sebelum melakukan coaching ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Betul. Yang pertama adalah ketika nanti Bapak dengan Budira coaching, saya akan ikut mendampingi. Siap. Dan saya akan melihat bagaimana alur coaching yang disampaikan oleh Bapak kepada Bu Dira. Artinya coaching kali ini saya akan melakukan pemantauan dan penilaian. Siap. Apakah coaching ini sesuai dengan alur Tirta ya Pak, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Nah Bapak, sebelum melanjutkan coaching ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Baik, yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Mendengar dengan aktif ya tadi ya. Oh gitu. Saya ingin kompetensi mendengar dengan aktif ini menjadi lebih meningkat. Oke, baik. Jadi Bapak coaching kali ini kompetensi yang dikembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Oke. Nah, berarti dalam coaching kali ini Bapak ingin mendengarkan bagaimana keluhan atau obrolan atau diskusi yang ingin disampaikan oleh coach sehingga Bapak mendengarkan aktif permasalahan-persoalan yang disampaikan oleh coach. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, indikator ketercapaian. Nah, indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dari coaching kali ini apa Pak? Guru yang dimaksud atau coach ini menemukan solusi. Nah, solusi yang bisa dilaksanakan yang tentu saja itu menjadi harapan dari coach itu sendiri. Oke, baik. Gitu, Pak. Jadi pada coaching kali ini Bapak mempunyai harapan atau apa yang diinginkan, indikator kecapaiannya bagaimana coach ini bisa menemukan solusinya. Oke, baik. Baik Bapak, pertanyaannya cukup, jadi saya nanti akan mendampingi Pak ya. Siap. Baik, untuk itu saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dira, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Kita bisa ketemu ya, bisa ngobrol ya. Iya, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bu Dira, mohon maaf nih karena waktu kita sangat terbatas, jadi kita to the point aja ya. Iya. Bu Dira, ini kira-kira Bu Dira ini ada tujuan apa nih datang ke saya ini, untuk mau ada yang disampaikan apa gimana? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Nah, tujuan saya itu kesini karena akhir-akhir ini saya sedang merasa kok pembelajaran saya di kelas itu merasa kurang efektif ya Pak.
Jadi ibu menemukan permasalahan belajar kurang efektif. Iya. Baik. Kira-kira dari percakapan ini nih, apa yang ibu inginkan atau ingin ibu dapatkan? Oke. Yang saya inginkan sih, saya dapat melakukan pembelajaran dengan semaksimal mungkin ya, dengan harapan pembelajaran saya bisa efektif, murid-murid fokus, dan tujuan-tujuan pembelajarannya tercapai sebagaimana seperti guru-guru yang lainnya tentunya. Baik. Jadi harapan idealnya seperti itu, Bu ya. Iya. Maaf sebelumnya ibu sudah mencoba mencari penyebab atau permasalahan yang ibu hadapi sekarang ini. Kira-kira faktor penyebabnya itu apa gitu? Kok bisa sampai ini? Oke, jadi kan sebetulnya saya itu sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya, yang disesuaikan dengan kurikulum kita saat ini, kurikulum Merdeka. Karena kan di kurikulum ini juga guru itu hanya bertugas sebagai fasilitator ya Pak ya. Jadi dituntut untuk murid yang aktif. Ya intinya saya sudah berusaha menggunakan strategi pembelajaran yang bervariatif agar murid-murid saya aktif sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Namun tapi ternyata ketika saya melakukan tanya jawab atau umpan balik, ternyata ada beberapa murid yang masih belum bisa jawab, jadi masih yang belum tahu kalau hari ini tuh kita belajar tentang A misalnya seperti itu. Jadi masih ada yang belum fokus ya Pak ya. Nah, jadi setelah kejadian itu akhirnya saya mencoba mencari tahu. Nah, ternyata dari beberapa murid saya yang tidak fokus itu, yang pertama itu disebabkan dari karena ternyata ada beberapa murid yang pemahamannya itu lama Pak. Jadi pemahaman mereka itu berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian ada juga murid saya yang merasa bosan. Karena bosan, jadi ya sudah tidak memperhatikan gitu. Dan ada juga ternyata dia tidak fokus itu karena belum sarapan, karena bangunnya kesiangan, terus belum sarapan di rumah, akhirnya saat pembelajaran karena perut kosong jadi tidak fokus. Iya, seperti itu. Baik. Sementara tadi cita-citanya berpusat pada murid ya, sementara murid kurang fokus. Baik, Bu Dira. Nah, Bu Dira dari obrolan ini kira-kira perubahan apa yang Bu Dira harapkan terhadap siswa? Saya inginnya sih murid-murid saya semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Pak ya. Fokus saat pembelajaran, jadi mengetahui gitu pembelajaran yang hari ini sudah kita bahas itu tentang apa gitu. Jadi pas ditanya itu mereka bisa jawab walaupun hanya sekedar jawaban singkat, tapi intinya mereka sudah mengerti pembahasan tentang materi hari ini gitu. Baik. Bu Dira, maaf sebelum berlanjut, kalau misal kita di rank gitu, kira-kira posisi siswa Bu Dira yang kurang fokus ini ada di level berapa dari angka 1 sampai 10? Oke, jika di rank posisi murid saya sekarang itu ada di level 6 Pak. Ya. Dan Bu Dira ingin meningkatkannya rencananya? Ingin. Level berapa kira-kira? Kira-kira level 8 juga sudah cukup ya, sudah lumayan menurut saya. Luar biasa level 8 ya. Nah, untuk mencapai level 8 ini apa langkah-langkah yang akan Bu Dira lakukan? Oke. Langkah-langkah yang ingin saya lakukan, yang pertama karena sebetulnya saya juga sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya. Namun saya akan mencoba lagi, mungkin akan menggunakan games dan saya akan menggunakan tempat yang berbeda. Jadi maksudnya pembelajarannya tidak selalu atau tidak harus dilakukan di dalam kelas, supaya kan ada tadi anak saya ternyata
bosan, merasa bosan. Jadi pembelajarannya dialihkan mungkin di tempat di rooftop kah, atau di lapangan, atau di halaman gitu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Dira ya, itu langkahnya apakah dengan kelas yang moving atau sebagainya gitu ya. Nah, dari kelas moving ini ada nggak gitu ya trik atau teknik yang lain yang lebih konkret yang akan Ibu lakukan? Oke. Kalau teknik yang lainnya, mungkin saya akan untuk murid yang mengalami kekurangan pemahamannya lama dibanding murid yang lain, saya akan mencoba melakukan tambahan di luar jam pembelajaran ya Pak ya. Untuk hal konkret yang akan saya lakukan itu sebetulnya dua-duanya bisa saya segera lakukan ya Pak ya, karena bisa langsung diterapkan ke murid. Yang pertama itu terkait pembelajaran yang mungkin saya sudah buat rancangannya, jadi tinggal ditambahkan saja, disisipkan saja untuk menggunakan games atau untuk tempatnya dibawa ke tempat yang lain atau tidak di kelas. Dan untuk tambahan murid yang memiliki fokus atau pemahaman yang kurang, itu saya akan melakukannya di luar jam pembelajaran, semisal di kepulangan sekolah. Mungkin bisa 10 atau 15 menit seperti itu. Baik, luar biasa Bu Dira, semoga bisa dilakukan ya langkah seperti itu. Terus yang berikutnya ini pertanyaannya kan sudah punya langkah konkret, kemudian teknik-teknik, itu rencananya kapan nih mau dilaksanakan? Insya Allah saya ingin melakukannya secepatnya ya Pak ya. Kebetulan hari Kamis itu berarti 2 hari lagi ya Pak ya, ada pembelajaran saya, jadi nanti saya bisa melakukannya langsung saat pembelajaran saya. Baik. Nah, selain tadi waktu sudah direncanakan hari Kamis, ada pihak lain yang ingin diperbantukan atau diminta bantuan atau dilibatkan? Ya, saya bisa meminta bantuan dari teman saya ya, rekan sejawat yang sama-sama satu level untuk membantu saya, atau mungkin bisa untuk mengingatkan saya jika saya ingin melakukan tambahan kepada murid saya yang mengalami atau yang pemahamannya lambat. Bu Dira, dari sekian banyak tadi termasuk ada teman-teman yang membantu, kemudian teknik atau cara-cara strategi dan seterusnya, yang kira-kira paling nyaman yang akan Bu Dira lakukan yang mana? Yang paling nyaman yang akan saya lakukan yaitu mungkin saya akan melakukan pembelajaran dengan memasukkan games dan di tempat lain Pak, tidak di dalam kelas. Baik, artinya moving class. Iya, ya. moving class seperti itu. Baik, Bu Dira, ini terima kasih sudah bercerita panjang lebar. Nah, sebelum ditutup, kira-kira Bu Dira ini dari pembicara ini atau obrolan ini apa yang Bu Dira dapatkan? Yang saya dapatkan itu, alhamdulillah saya merasa tercerahkan ya Pak ya. Mungkin tadinya saya tidak memiliki ide-ide atau yang masih mikir gimana ya caranya, padahal saya sudah menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran gitu. Tapi ternyata setelah saya ngobrol dengan Bapak, itu muncul ide-ide baru di kepala saya, sehingga saya bisa menemukan solusi ya dari masalah yang sekarang sedang saya hadapi. Baik. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Dira. Terima kasih sudah bercerita. Nanti kalau ada waktu kesempatan kita bisa ngobrol lagi, mungkin bisa berkembang lagi dan seterusnya. Nanti Ibu bisa menghubungi saya, mau video call boleh, mau chattingan juga boleh, atau ketemu langsung juga boleh. Oke, begitu, baik ya? Bapak. Saya juga terima kasih banyak Sama-sama, Bapak atas waktunya, atas pembicaraan kita yang akhirnya saya jadi menemukan inspirasi mungkin ya dari pembicaraan ini. Baik, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Good luck. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Erwin,
Tadi Ya, saya Pak. sudah melihat coaching hari ini. Ya. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik. Tadi saya melihat coachingnya mengalir, berjalan dengan baik dua arah, dan hasilnya juga tadi saya bilang sudah cukup baik. Nah, Pak Erwin, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan. Ya. Langsung saja Pak Erwin ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja yang sudah dilakukan Pak Erwin pada saat melakukan coaching terkait indikator yang Pak Erwin inginkan? Ya, saya mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh Coach tadi ya, dan saya menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang dia sampaikan, dan memberikan ya berbagai macam hal mungkin yang dianggap baru ya, alhamdulillah, dan itu pun bisa dipahami gitu. Baik, jadi Pak Erwin sudah merasa coachingnya sudah menemukan ya, sudah Ya, mencari solusinya sendiri, dan tadi memang saya lihat memang sudah sesuai alur cerita ya Pak ya. Tadi di percakapan coaching tadi sudah sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Bapak juga tadi sudah menjelaskan bagaimana coachingnya sudah bisa menemukan solusinya Ya, dan betul. memahami akan persoalannya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, setelah coaching hari ini nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya rencananya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Ya, setelah menyimak dengan baik, kehadiran penuh sekarang. Oke, baik. Itu rencananya. Jadi kedepannya setelah Bapak mendengar aktif tadi, coaching kedepannya Bapak ingin kompetensi yang dikembangkan adalah kehadiran penuh. Dengan tujuan tadi itu untuk bagaimana proses coachingnya berjalan Berjalan dengan lancar. Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Coaching hari ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dikembangkan lagi kaitan dengan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Terima kasih Pak Sama-sama. ya atas coaching hari ini kerjasamanya. Siap. Demikian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Dira, assalamualaikum Bu Dira. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Bu Dira ya? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya Alhamdulillah juga? sehat. Terima kasih sudah bisa hadir. Saya dapat info Ibu mau melakukan coaching hari ini Bu ya. Iya betul Pak. Gitu. Baik Ibu, nanti saya akan ikut memantau, kemudian juga memberikan penilaian terhadap proses yang Ibu lakukan. Jadi nanti saya akan ikut serta dalam Ibu proses coaching dengan coaching. Sebenarnya kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan pastinya kompetensi coaching apa ya, ada kesadaran penuh, mendengarkan dengan efektif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang lebih spesifik yang sekarang Bu Dira mau tempuh atau mau diharapkan dapat kompetensinya apa? Oke. Yang lebih spesifik itu saya ingin mendengarkan secara efektif ya Pak ya, karena menurut saya jika saya dapat mendengarkan secara efektif, maka saya akan dapat menghadirkan kesadaran penuh, dan akhirnya dari kesadaran penuh itu saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Baik Bu Dira. Kira-kira Bu Dira indikator apa saja yang akan Bu Dira dapatkan ya untuk proses coaching kali ini? Oke. Indikator yang ingin saya dapatkan yaitu coach saya bisa menemukan langkah-langkah atau strategi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dengan coach saya mengetahui atau memiliki langkah-langkah tersebut, maka pastinya coach saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dialami oleh coach saya tersebut, Pak. Baik Bu Dira, terima kasih sudah menyampaikan ya indikator, kemudian kompetensi dan sebagainya. Nanti saya akan ikut serta memantau Ibu ya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan dengan waktu yang sudah disediakan. Oke, baik. Terima kasih Bu, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya. Oke, Bapak kan
semalam chat saya ya, Ya, katanya mau betul. ada yang dibicarakan. Ya. Ini maaf saya baru ada waktu sore ya Pak ya. Jadi apa Pak yang mau dibicarakan? Baik Ibu, terima kasih Bu ya, Ibu udah mau nyempetin waktu buat saya ngobrol. Ada yang ingin didiskusikan Bu, ada yang diobrolkan itu. Akhir-akhir ini saya resah Bu ya, kenapa gitu? Karena memang rekan-rekan saya itu cara mengajarnya monoton Bu. Apalagi senior ya, hampir sebagian besar senior-senior saya itu cara mengajarnya monoton Bu, jadi membuat anak tuh jadi bosen gitu. Tuh ya. Ya, jadi Bapak ini merasa resah ya karena teman-teman di sekolah itu cara mengajarnya masih yang klasikal ya Pak ya, masih yang belum, kalau menurut kurikulum Merdeka sekarang itu belum berpihak pada murid ya Pak ya. Nah, jadi kalau dari pembicaraan kita sekarang nih Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan? Jadi saya ingin dapatkan itu bagaimana solusi Bu ya, terutama kaitan rekan-rekan saya ini, terutama yang sore ini bisa mengajar itu bervariasi Bu. Artinya mereka kreatif lah ketika ngajar, jangan sampai monoton ceramah gitu ya. Gitu Bu, jadi biar mereka solusinya biar bagaimana mereka bisa mengajarnya bervariasi aja Bu. Oke, baik. Jadi Bapak menginginkan teman-teman Bapak itu memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak? Betul, ya Bu. Nah, sebelumnya ini Bapak pernah cari tahu nggak Pak kira-kira teman-teman Bapak itu kenapa sih kok masih menggunakan pembelajaran yang klasikal seperti itu Pak? Ya. Kemarin sih saya ke beberapa orang cari tahu Bu ya. Karena yang pertama itu mereka udah kelamaan ngajar Bu, jadi capek mungkin bosan ya. Karena mereka menganggap udah tua gitu, jadi nggak perlu lah ngajar pakai fokus, PPT, video dan lain-lain. Jadi udahlah saya mah gini aja ceramah, toh mau pensiun juga gitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya karena memang rata-rata malas Bu ya, udah senior rata-rata malas, mungkin nggak semua tapi sebagian besar Bu malas katanya. Udahlah gini aja ceramah, yang penting mah anak ngerti gitu. Nah ya, jadi yang kedua, yang ketiganya rata-rata memang karena senior Bu, jadi karena sudah merasa banyak ilmu, jadi mengajar ceramah itu udahlah ini yang paling benar gitu. Yang gitu Bu. Baik Pak. Jadi guru-guru itu kebanyakan yang senior itu mengajarnya dengan ya seadanya gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini kan teman-teman Bapak itu mengajarnya kurang bervariatif ya. Iya Bu. Jadi untuk yang kondisi menurut Bapak bervariatif itu harusnya guru-guru rekan-rekan Bapak itu harusnya seperti apa Pak? Jadi gini Bu, pengennya sih saya ya ketika mereka ngajar tuh ya jangan ceramah aja, misalkan diskusi atau mereka masukkan ice breaking, terus disertai ini fokus, misalkan menampilkan video, gambar atau PPT, artinya menarik lah gitu, jangan sampai gitu aja gitu ngajarnya Bu. Baik. Berarti itu kan kondisi idealnya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita rank nih Pak, kondisi teman Bapak yang sekarang, kalau kita rank dari 1 sampai 10, kira-kira itu ada di level mana Pak? Kalau saya sih bisa menetapkan nilainya itu di angka 5 aja Bu. Oh, di angka 5. Di angka 5 aja Nah, gitu. Kira-kira Bapak maunya itu teman-teman Bapak tuh kira-kira inginnya ada di level berapa Pak? Ya, karena situasinya memang sudah seperti ini ya Bu ya. Bagi saya ke level 8 udah cukup bagus Bu. Ya, Untuk menaikkan dari level 5 ke level 8 ini kan berarti 3 angka ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan agar teman-teman Bapak ini dapat melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif Pak? Saya sih ingin mengambil langkah atau upaya saya Bu ya. Yang pertama itu saya harus ngobrol dulu dengan kurikulum
Humas itu biar diadakan workshop Bu. Jadi workshop kaitan dengan bagaimana proses strategi atau metode itu pembelajaran yang bervariasi gitu. Jadi workshop Bu. Workshop. Iya. Kemudian selain workshop ada lagi Pak? Kalau selain workshop sih paling saya ingin mendiseminasikan Bu ya. Artinya ketika kita kan CGP ini Bu nih, Iya. kita mendiseminasikan bagaimana pembelajaran itu yang kreatif, artinya bervariasi ya. Artinya tidak monoton harus ceramah, kan kita bisa memasukkan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi. Lebih menarik lagi kita masukkan game gitu ya, ada musik, ada video, artinya pembelajarannya bervariasi, menarik gitu Bu. Dan yang ketiga itu, yang terakhir itu coaching aja Bu. Artinya kalau coaching kan bisa lebih satu demi satu ngobrol ya, lebih ngena lah gitu Bu. Oke, Ya. baik. Berarti ada 3 langkah atau strategi ya Pak ya. Tadi yang pertama itu bisa dengan workshop. Iya, betul. Yang kedua, kebetulan Bapak juga sebagai CGP ya, bisa melakukan diseminasi kepada teman-teman terkait ilmu yang Bapak dapatkan atau ilmu yang Bapak tahu, supaya mereka bisa melakukan pembelajaran lebih bervariatif lagi. Kemudian yang ketiganya itu tadi apa Pak maaf? Coaching Bu. Oh iya, bisa dengan coaching. Coaching itu berarti dengan per individu ya Pak ya. Betul, Jadi Bu, ya. Bapak bisa mengetahui atau bisa mengenal lebih dekat lagi ya apa sebetulnya yang menyebabkan rekan sejawat Bapak itu melakukan pembelajaran yang seperti itu aja gitu. Oke. Nah, dari langkah-langkah atau strategi-strategi yang Bapak ingin lakukan itu kan ada 3. Nah, kira-kira langkah yang efektif atau menurut Bapak itu lebih nyaman sekarang dilakukan itu yang mana Pak? Baik Bu, dari ketiga langkah tadi kayaknya yang lebih efektif, lebih nyaman tuh kayaknya coaching deh Bu. Karena kalau workshop itu kayaknya makan waktu Bu ya. Terus kita juga harus ngumpulin orangnya, birokrasinya juga kayak susah, bertele-tele dan makan biaya banyak. Terus yang kedua, kalau diseminasi juga hampir sama Bu ya. Kita harus kumpulin guru, di mana guru waktunya sibuk semua ya. Jadi agak susah. Jadi ya kayaknya yang paling harapan itu coaching aja. Biar ketemu satu demi satu tadi Bu, lebih mendalam apa masalahnya itu ya, biar kita lebih paham betul kenapa situasinya seperti ini, kenapa mereka kok sampai belum bisa melaksanakan pembelajaran yang bervariasi gitu Bu. Oke, baik. Jadi langkah yang akan Bapak lakukan yang relevan atau yang lebih akurat itu dengan melakukan coaching ya Pak ya. Nah, untuk melakukan coaching ini Bapak butuh bantuan dari teman atau butuh diingatkan untuk teman tidak Pak? Paling saya butuh bantuan Bu ya, terutama guru-guru TK. Guru TK kaitan dengan bagaimana nanti diajarin misalkan membuat PPT atau disediakanlah, minimal disediakan dulu deh biar mereka mau dulu gitu ya, menampilkan video, terus menampilkan PPT gitu ya, minimal dibantu dulu kaitan dengan TIK-nya, karena kan mereka sudah sendiri Bu ya. Jadi guru TIK yang pertama, yang keduanya yaitu teman-teman CGP Bu, karena di sekolah saya kan ada 4 Bu. Jadi dua orang ini, guru TIK dengan teman-teman CGP gitu. Oke, baik Bapak. Berarti nanti ketika akan melakukan coaching akan dibantu oleh teman-teman CGP, 2 teman TK dan 2 lagi juga yang rekan Bapak. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, akan dilakukan kapan ya? Kalau saya sih kayaknya melihat situasinya Bu ya, kayaknya secepatnya Bu, mungkin 2 atau 3 hari ini Bu. Karena 1 hari ini biar persiapan, 2-3 hari ini saya akan langsung lakukan coaching. Oke, baik. Saya jadi ingin tahu Pak, nanti bagaimana setelah Bapak melakukan coaching terhadap teman-teman Bapak? Apakah teman-teman Bapak itu langsung ada 100% berubah atau mungkin bertahap ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan sih dengan cara coaching ini
bisa berhasil ya Pak ya. Iya. Mungkin untuk kalau misal Bapak ingin berbagi cerita lagi dengan saya atau ingin menceritakan lagi, oh hasilnya ternyata seperti ini Bu, gitu, Bapak boleh chat saya lagi atau telepon saya lagi, atau ingin langsung bertemu seperti ini juga boleh Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bapak. Jadi dari pertemuan kita kali ini nih Pak, apa menurut Bapak apa yang bisa Bapak ambil? Oke, baik Bu. Dari pertemuan hari ini Bu, alhamdulillah saya sudah bisa mendapatkan solusi Bu, dan juga saya sudah bisa mantap lah ya, artinya melakukan coaching dengan teman-teman yang senior ya Bu ya. Perasaan serga dan tercerahkan Bu hari ini, artinya pertemuan hari ini tidak sia-sia dan saya bisa menemukan solusi sendiri gitu. Oke, baik, alhamdulillah ya Pak ya, berarti Bapak sudah dapat menemukan langkah-langkah Bapak yang akan Bapak lakukan, dan Bapak juga sudah mengambil keputusan ketika Bapak ingin melakukan coaching, ada rekan-rekan Bapak yang bisa membantu, dan Bapak juga sudah mengatur kira-kira kapan akan dilaksanakannya rencana aksi Bapak tersebut. Iya, baik Bu. Karena waktu kita sudah habis juga ya Pak ya. Kebetulan saya juga ada pekerjaan lagi, jadi kita cukupkan ya Pak ya percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bapak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Dira, alhamdulillah ya, proses coachingnya sudah berjalan. Tadi saya pun ikut memantau. Ya, alhamdulillah Pak. Bu Dira, ini efisiensi waktu, mungkin langsung aja ya. Bu Dira, apa yang sudah Bu Dira lakukan ya dalam coaching terkait indikator? Oke. Terkait indikator yang dicapai itu tadi alhamdulillah ya, coach saya sudah menemukan langkah-langkah apa yang ingin dilakukan untuk rencana aksi agar masalah yang dihadapi itu dapat diselesaikan atau dapat menemukan solusinya. Nah, kemudian pada saat coaching tersebut juga, pada saat proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan dengan menentukan tujuan, identifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, dan menanyakan tanggung jawab kepada coach saya. Kemudian pada saat proses coaching berlangsung juga saya sudah melakukan mendengar dengan aktif ya Pak ya, sehingga saya dapat melakukan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, terima kasih Bu Dira. Luar biasanya sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang gini, berlanjut ke berikutnya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di kemudian hari setelah tadi kompetensi yang Ibu rencanakan? Oke, yang pertama sih sebetulnya saya ingin lebih mendalami lagi alur dari coaching ini apa ya, alur Tirta ini, agar pada langkah-langkah coaching itu bisa lebih mengalir, bisa lebih natural. Dan kemudian saya juga ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya Pak ya, karena mungkin dengan saya bisa melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, saya bisa membuat coach tersebut menemukan ide-ide baru atau hal-hal baru yang mungkin bisa membuat si coach ini berpikir lebih kritis lagi, lebih kreatif lagi dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik. Baik, terima kasih Bu Dira sudah berkenan menjawab pertanyaan saya dan sudah melakukan coaching. Semoga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.